Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan tentu saja tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib juga memiliki tampilan fisik yang bisa dibilang buruk rupa, sehingga jarang ada orang yang mau mendekatinya. Namun Julaibib radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia juga adalah salah satu prajurit perang Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Dikisahkan, suatu ketika saat selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya. "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini, ya Rasulullah?" jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawab dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepadanya, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dan wanita yang cantik itu, dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah kepada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansor itu pun senang. "Betapa indahnya dan betapa berkahnya," jawab pemimpin Ansor dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." "Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkannya dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansor itu. Bicaralah pemimpin Ansor itu dengan istrinya, dengan Julaibib. Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dan mengatakan siapa yang meminta. Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal salehah yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan solehah itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan solehah itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lantas lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Setelah pernikahan itu, Julaibib ikut perang dengan Rasulullah, dan Julaibib pun menjadi salah satu orang yang meninggal dalam peperangan itu.
Rasulullah begitu kehilangan sosok Julaibib. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawabnya. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar, "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia lawan. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum, lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran, lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?" "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada," jawab Rasulullah. "Lantas kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib," jawab Rasulullah. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" Bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak, mereka saling berebut. Ada yang meraih tangannya, ada pula yang meraih kakinya, sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kainnya dan terlihat betisnya, kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab.